Emi Sani. Umurnya 17 tahun. Saat ini dia duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas. Empat tahun lalu dia berkenalan dengan dunia balap motor. Ketika masih duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Sekarang dunia balap adalah kesehariannya. Asik menantang tantangan polisi. Asik banyak teman-teman kan pada ngumpul di sini, ngumpulnya kalau pada sini. Apa yang dilakukan oleh cowok, kata siapa nggak bisa dilakukan oleh perempuan. Mainan perempuan, tapi nggak bisa dimainin sama. Dalam 10 tahun terakhir ini, dunia balap di Indonesia tak lagi didominasi kaum laki-laki. Alexandra Asma Subrata, tahun 2006 menandai kehadiran perempuan dalam dunia balap sebagai pembalap. Sejak itu muncul banyak perempuan pembalap di kelas balap mobil maupun balap motor. Sore ini Sani bersama teman-teman satu bengkelnya berlatih bersama, bukan di sirkuit balap, melainkan di jalan umum. Perempuan berusia 20 tahun ini juga menyukai balap. Sore ini dia akan beradu cepat dengan Sani. Walau hanya latihan saja, kedua perempuan pembalap ini tetap serius. Banyak anak muda gitu yang seneng dunia racing gitu, seneng, jadi banyak kawannya gitu, berluas pertemanan juga bisa. Iya. Kalau menurut aku sih cewek sama cowok hobinya kan beda-beda, cuman tergantung ceweknya itu, ada yang senang ekstrim juga, ada yang pelembut gitu kan, senang mainin derby kali ya. Oh iya tahu. Kalau aku sih senang yang ekstrim-ekstrim yang lebih menantang. Linda dan Sani adalah joki, istilah yang digunakan untuk seorang pembalap. Para joki ini tidak memiliki motor balap sendiri. Mereka hanya membalap. Motor yang digunakan biasanya milik bengkel atau teman sebengkel.
yang lalu mulai belajar menjadi mekanik sepeda motor di bengkel pamannya. Saat ini Ade sudah mandiri dengan memiliki bengkel sendiri. Pertama kali ya? Iya. Tahun 96 kalau nggak salah. Sesudah moneter tuh. Lagi moneter ya? Dulu belajar sama paman. Nggak sekolah, ya belajar aja. Sama pernah ikut dulu, ikut teman. Dulu sampai ke Pontianak, terus ke Bogor ya. Ke Bekasi, ke Bogor. Di Bandung juga pernah. Terus di sini lah, di rumah. Kurang cuma nggak lama Jakarta. Nggak tahan. Ya yang ngajar itu dulu ada orang Pontianak. Pak Ahok namanya tuh. Dia emang bos hebat nih. Dia ngajarin lah. Dia ngajarin semua gimana gitu. Dia mendirikan bengkel yang bernama TRT atau Tanabe Racing Team. Tanabe adalah singkatan dari minyak tanah, nasi, dan bengkel. Tiga hal yang membentuk kata Tanabe diambil dari lingkungan bengkel. Di sebelah bengkel baru ini sudah ada warung makan, pangkalan minyak tanah, dan bengkel tambal ban. Ketiga bisnis ini milik mertua Ade. Bengkel tambal ban itulah yang menjadi cikal bakal bengkel TRT. 3 tahun setelah berdirinya, TRT berganti nama menjadi MD Junior. Kata MD diambil dari nama Ade, yakni Ende. Sedangkan kata Junior berasal dari anak pertama Ade yang lahir pada tahun 2008. Pada awal berdirinya, bengkel ini seperti bengkel kebanyakan, hanya menyediakan jasa perbaikan motor. Kalau saya kan begini bengkel umum ya, semua aja masuk lah, nggak pandang apa-apa gitu ya. Yang penting halal aja, ya dikerjain aja. Yang nyuruh bikin motor gesrek, kerjain. Yang bikin motor adventure saya kerjain, ya apa aja lah. Karena keahlian dan kreativitasnya lah, Ade mulai mengutak-atik motor jalanan menjadi motor balap. Satu keahlian Ade yang jarang dimiliki mekanik balap lain, yaitu menaikkan kapasitas mesin. Ya kalau naik cc ya pertama nggak jadi piston. Piston kan berapa, diameternya berapa. Pertama dari pangkahnya dulu. Pangkahnya standarnya berapa, nanti dikali sama diameter seher. Ukuran berapa, ini kan ketahuan cc-nya berapa. Oh ya itu tergantung bahan bakar juga. Nanti ketahuan kan waktu pas lagi itu cc ya. Nanti kan ada bisa diburet, diukur pakai buret alat ini nih, cc-an. Ini kan ketahuan ada cc-nya kan. Nanti dimasukin ke lubang busi.
13,9 ya. Jadi 3,14 kali 55 kali 55 kali 54 kan ya, dibagi 4.000 ya. 128 itu berapa? Ya barusan habis hitung selesai dulu. Udah selesai baru ke kompresi. Oh ada rumusnya ya. Kotakannya gini aja. Udah ada dari sananya ya. Pertama menghitung selesai dulu ya. Selesai dulu kan ada rumusnya tuh 3,14 ya. Ini udah rumus dari sananya, nggak tahu gimana lah. Dikali diameter seher. Iya, diameter seher. Misalnya saya operasi berapa ya diameter gedenya ya? 55. Tapi 2 kali 55 juga. Kali langkahnya 54 kan? Kalau kita 54 kalau Yamaha ini 54 dibagi 4.000. Ini selesainya 12,8. Jadi bulutin aja 130 selesai. Ketika kapasitas mesin dinaikkan, maka tenaga yang dihasilkan pun naik. Ketika tenaga naik, maka motor bisa melaju lebih cepat. Begitulah logika sederhananya. Tetapi proses menaikkan kapasitas mesin bukanlah hal sederhana. Tapi tidak semua motor harus dinaikkan kapasitas mesinnya. Seperti sepeda motor tipe grass track atau cross yang sedang dikerjakan Ade ini. Motor ini hanya mengubah gigi rasio, pengapian, sistem bahan bakar, kopling, dan ruang pengapian. Dalam kesehariannya di bengkel, Ade dibantu Jajang Rajib. Usianya masih muda, masih bersekolah di SMK Suryalaya, jurusan Teknik Mesin Otomotif, Kabupaten Tasikmalaya. Sama aja Jang, sama aja keponakan ya. Dia sekolah dia. Iya, dia dari kelas 3 SMP kalau nggak salah. Dia 3 SMP ikut di sini. Ya alhamdulillah lah buat Jajang main juga, orangnya ya tekun lah gitu. Jajang lumayan, udah bisa dilepas juga kalau masang mesin apa bisa dilepas. Jajang tugasnya udah gimana ya, udah nggak di bidang lagi, udah tahu kalau kerjaan ini pasti sebenarnya udah tahu lah kerjaannya gimana gitu. Paling begitu aja, bersih apa, masang mesin, pas saya suruh pasang mesin pasang. Bang, mana? Setting bang. Setting? Tinggal? KJB bang. KJB? Ikat. Oh, Jajang itu. Nah itu buka karbon apa ini? Itu cukup. Selesai sekolah, Jajang langsung menuju bengkel Ende Junior yang terletak di Desa Pager Agung Wetan, Kabupaten Tasikmalaya. Ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah langsung dia terapkan, dan ilmunya semakin lengkap ketika dia berproses bersama Ade. Ade kemudian namanya. Di bengkel inilah motor Matic pemberian orang tuanya berubah menjadi motor balap. Sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi. Kapasitas mesin 100 cc dinaikkan menjadi 150 cc. Hal inilah yang membuat motornya melaju cepat.
Motor balap Jajang inilah yang biasa digunakan Sani. Selain Sani, motor balap Jajang juga dipakai Zainal Arifin, seorang joki berusia 23 tahun yang tergabung dalam tim balap MD Junior. Dia sudah membalap sejak usianya 16 tahun. Saat itu dirinya sudah terbiasa memakai motor balap metik 150 cc. Jadi sebenarnya cuma hobi, pertama hobi. Ya, terus ya mau coba-coba aja jadi joki. Dan di bengkel sini pertama pakai motor di bengkel sini sampai sekarang. Pembalap dan mekanik wajib memahami motor balapnya. Keduanya berperan penting di balik laju motor balap. Ya, kita sama mekanik sama joki kan harus kerja sama. Kalau motor kencang nggak ada jokinya kan nggak ada tahu gimana rasanya kan. Jadi harus kerja sama. Apa kekurangan motor kan? Kekurangan apa? Itu si joki yang tahu. Paling joki laporan gitu. Apanya yang kurang gitu kan. Seperti Zainal dan Ade, kondisi motor biasanya menjadi pembahasan mereka. Kalau metik, leler aja. Leler kalau atasannya belum kena, kurang. Lelernya dipakai yang ini nggak terlalu berat, pakai yang hampang. Kalau kekurangan tinggal bilang aja mekanik, kekurangan. Senol dengan Punya. Zainal lahir dari keluarga biasa. Ayo. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan ayah Zainal adalah pengemudi angkutan umum. nah, ya man, mau dengan tetangga. Masa kecil dan remajanya pun seperti anak muda pada umumnya. Orang tuanya tidak setuju jika dia menjadi pembalap. Tetapi Zainal teguh bahwa dunia balap akan menjadi masa depannya. Udah tidak cerita. Suka nonton, mau nonton balap ya. Jadi kali-kali nonton balapan. Yang gituan baik. Tapi belum sing selamat ya. Ibu kalau melihat anaknya balapan sebenarnya mendukung nggak sih Bu? Bukan tidak mendukung gitu dah. Kan mendoakan aja selamat. Sering berdoa supaya selamat. Ada berita Ada di teman-teman yang sana balapan. Jangan sudah, ya tuh jadi sudah.
Selamat udah di sana. Kecelakaan itu. Banyak kan kejadian-kejadian yang di motor itu. Sampai meninggal, balapan liar itu tuh. Takut. Hingga sekarang Zainal tidak memiliki pekerjaan tetap. Kesehariannya dihabiskan di rumah atau di bengkel. Kadang dia membantu Ade jika banyak pekerjaan di bengkel. Berlokasi di ruas Jalan Cisinga, Kabupaten Tasikmalaya, Zainal dan teman-temannya biasa beradu cepat. Jalan aspal dua arah ini menjadi lintasan balap tidak resmi, atau biasa dikenal dengan istilah balap liar. Dalam konteks hidup bernegara, balap liar adalah melanggar hukum. Jalan yang mereka pakai untuk balap adalah fasilitas umum. Maka tentunya jalan ini digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pembalap. Dan tentu saja kegiatan ini berkonsekuensi, yaitu dibubarkan hingga ditangkap polisi. Namun, di balik pelanggaran ini, ada semangat dan harapan dari mereka, ingin menjadi pembalap sungguhan. Pembalap yang membalap di sirkuit, pembalap yang merindukan podium, piala, dan uang halal. Kalau pengennya sih yang terang, lampu, pinggir-pinggir banyak lampu. Terus yang lebih ini juga, pengennya ya resmi. Kalau resmi, insya Allah tahun depan itu lagi ngeriset dulu motornya, yang Mio, yang Matic 200 cc. Dia lebih beratnya. Perbedaannya kalau jalan ya kayak gini, nungguin dulu, santai-santai dulu. Orang enggak. Ya main kucing-kucingan sama polisi. Lain halnya dengan Zainal yang belum menikmati ajang balap resmi. Sani memiliki kesempatan itu. Sani memiliki jadwal latihan balap resmi. Sirkuit Bukit Besar, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya menjadi tempat dia melatih kemampuan dan kecepatannya. Latihan hari ini adalah bagian dari persiapan Sani untuk mengikuti kejuaraan nasional balap seri 4 tahun ini. Sirkuit ini memiliki panjang sekitar 1,2 km. Biasa digunakan oleh pembalap-pembalap dari Tasikmalaya, Subang, Sumedang, Sukabumi, dan Bandung. Dalam latihan ini Sani tidak memakai motornya Jajang, karena karakter motor Jajang hanya digunakan untuk balap lintasan pendek dan lurus, atau drag race. Dalam drag race,
dua pembalap akan beradu cepat melewati lintasan lurus sepanjang 201 meter. Sedangkan tipe sirkuit besar untuk balapan road race. Pembalap harus memutari sirkuit sebanyak 5 putaran. Motor yang dipakai dalam dua jenis balap ini berbeda. Drag race hanya mengutamakan akselerasi mesin. Sedangkan untuk balap road race, tak hanya akselerasi yang diutamakan, motor harus mumpuni dalam pengereman. Kaki-kaki yang menopang roda juga harus stabil ketika berbelok. Dan yang sangat penting adalah ketahanan mesin untuk mampu dikebut terus-menerus pada lintasan panjang. Sani rupanya tak hanya dipercaya oleh tim Ende Junior. Satu tim balap dari Pangandaran mempercayakan Sani sebagai joki dalam kejuaraan nasional road race. Motor yang dipakai Sani ternyata belum siap membalap. Beberapa modifikasi dalam motor ini tidak mampu dikebut terus-menerus karena beberapa komponen mesin masih menggunakan onderdil asli pabrikan. Tentu saja motor yang dibuat pabrik dirakit untuk kebutuhan harian. Maka ketika dikebut dalam putaran tinggi di sirkuit, motor menjadi rusak. Inilah seni membalap dengan motor harian. Mengubah motor biasa menjadi luar biasa. Motor bengkel kan nama itu gede. Mau balap ya. Makan kan? Makan. Mama dia kayak kenapa? Nih, dia bantuan mama deh. Nah, ini kan itu berapa susu? Tadi hujan tuh di balapan, saat balapan. Sama kakak-kakak saya suka dinasehatin kalau pakai motor jangan ngebut-ngebut gitu, takutnya celaka. Tapi dianya yang nggak pernah bilang kalau suka balapan gitu. Yang mana nih? Ke Undangan Jalan. Ulah lami di kita hujannya. Ya. Ulah kekebutan di jalanan. Nah. Salam. Ya paling kecelakaan aja yang satunya. Kan nyawa mama mahal. Saya takutnya itu aja celaka. Jalan Cisinga, Kabupaten Tasikmalaya, Zainal Arifin sudah bersiap. Dia akan turun balap. Lihat dulu, biasanya lihat dulu dari start. Kalau motornya berani,
langsung kontak orangnya, cari orangnya gitu. Nah, sekarang nyeting dulu motor kan nyeting di sana sama di sini kadang beda. Oh gitu? Iya. Motor metik milik Jajang pun sudah siap. Walau sudah dirasa siap, Jajang masih saja merasa harus menyiapkan motornya dengan sempurna. Karburator sebagai penyuplai bahan bakar diperiksa ulang. Semprotan bensin dan besarnya pengapian harus tepat betul. Inilah kunci keberhasilan dalam drag race. Motor ini akan beradu cepat dengan motor yang berkapasitas mesin sama, 150 cc. Kalau di sini paling besar 200. Ya kecil, nggak kayak di luar Jakarta. Karena Jakarta mainnya 1000. Zainal mendapat tantangan dari motor yang bukan metik dan dikenal sebagai motor yang sudah cepat walau masih bawaan pabrik. Langgung. Kok mama ya sebenarnya? Ratusan punya, punya. Pakai jaket, celana panjang, aman, keamanan. Zainal berhasil lebih cepat. Dia melesat jauh meninggalkan lawan. Kemenangan ini tak lantas membuat Zainal dan teman-temannya puas. Zainal menantang satu motor lain yang dikenal sebagai motor jambret karena kemampuan akselerasinya sangat baik. Pada balapan kedua ini, Zainal kalah. Biar kalah, perut harus kenyang. Kalah menang kita lewat. Walau kalah, mereka tetap merayakan. Makan bersama, tipikal masyarakat agraris. Budaya nenek moyang yang tidak ditinggalkan, walaupun mereka saat ini tak lagi hidup dari sawah dan kebun. Dalam suasana yang menyenangkan, kadang mereka membicarakan hasil balap yang baru saja selesai. Banyak cara yang dapat dilakukan manusia dalam mengekspresikan diri. Berpacu di lintasan balap adalah pilihan. Jalan umum pun bisa disulap menjadi lintasan balap.
Tapi disinilah ruang kompetisi terbuka lebar, di mana menang adalah tujuan. Dan kalah adalah realitas yang harus diterima. Tanpa sekolah, apalagi titel sarjana, mereka berusaha untuk seperti para insinyur otomotif di laboratorium pabrik motor. Kadang kemampuan itu mensenangkan. Dan tanpa standar keamanan, mereka berani melawan rasa takut. Memacu detak jantung yang semakin cepat seiring cepatnya mesin 150 cc melesat.